Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen dimanapun Anda berada, baik itu yang di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Karena melalui media internet ini, kita bisa menembus dunia sepanjang ada akses internetnya, begitu ya. Mudah-mudahan channel ini, online TV, channel ini bisa memberikan hiburan sekaligus juga bisa memberikan manfaat. Kali ini saya akan mencoba membawa nilai-nilai manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap menghadapi masa depan. Bersama saya sudah siap di ujung Zoom di sana, ada pakar pendidikan yang setiap hari, bahkan bisa dihitung setiap hari ya, itu selalu nongol di stasiun TV. Kalau beliau nggak mengkritisi soal pendidikan, ya mengkritisi soal menteri pendidikannya. Gitu. Kita sapa langsung, beliau adalah Bapak Indra Charismiaji. Apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ya Imam, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak ya. Pak, ini mungkin agak ada sedikit gangguan di stabilitas internet ya, gambarnya agak putus-putus, tapi mudah-mudahan ini kerekam cukup bagus audionya nanti. Saya sudah memperkenalkan atau mengajak audiens nih, apa saja sih skill-skill yang harus dipersiapkan nih, khususnya saya sebagai orang tua nih, mempersiapkan anak saya. Nanti ini anak saya ini harus sekolah apa? Kebetulan Pak, ini anak saya ini kan baru lulus SMP dan mau menuju ke jenjang berikutnya yaitu SMA atau SMK. Nah, kira-kira nih, saya ini sebagai orang tua yang harus mempersiapkan anak saya ini harus bagaimana? Ya, terima kasih Cak Imam. Jadi kita semua tahu di termin keduanya Presiden kita Pak Joko Widodo ini kan fokusnya ke pembangunan SDM unggul Indonesia maju kan. Tapi sampai hari ini beliau dan kabinetnya itu belum menjelaskan yang definisinya SDM unggul itu yang seperti apa. Jadi kita dalam kondisi tebak-tebak buah manggis ini kan gitu. Jadi yang mau dibangun seperti apa, definisinya seperti apa, itu kita masih belum tahu. Nah, yang mau saya sharing hari ini itu adalah definisi SDM unggul kajiannya Bank Dunia. Bank Dunia tahun 2014 itu membuat kajian, mereka melakukan survei ke ribuan perusahaan, kemudian mereka menanyakan keterampilan-keterampilan apa yang wajib dimiliki oleh para pencari kerja. Gitu. Jadi mereka itu akan diterima kerja di tahun 2014 nih, ya kan? Itu punya keterampilan apa saja dan itu dari kajian tersebut ditunjukkan ini sampai kira-kira di era abad 21 ini akan dibutuhkan terus. Gitu. Jadi ini standar internasionalnya ya? Standar internasional dan mereka sudah mengkaji ribuan perusahaan. Jadi ini yang ada 8 keterampilan yang paling dicari. Gitu. Jadi kalau saya boleh share screen saya, ini saya bagi saja langsung. Nah, ini nih ada 8. Dan ini kalau disingkat itu singkatannya practice. 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 Kayak latihan kan gitu, practice. Iya. P-nya apa? P-nya problem solving. Jadi SDM unggul yang sekarang ini harus punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi agak berbeda dengan apa yang disiapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kalau sekolah Indonesia itu semua masalah ada kunci jawabannya. Berarti tidak dilatih untuk memecahkan masalah. Yang namanya masalah kan nggak ada kunci jawabannya. Gitu. Jadi P itu adalah problem solving, kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua adalah resilience atau ketangguhan. Orangnya nggak boleh mudah menyerah, ya kan? Jadi harus tangguh.
jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jadi bukan dilatih untuk tidak pernah salah, tapi justru harus dilatih untuk banyak berbuat kesalahan, tapi setiap kali berbuat kesalahan bukan lari, bukan menyerah, tapi bangkit lagi. Ini ketangguhan. Kemudian yang ketiga, A adalah achievement motivation atau motivasi berprestasi. Jadi harus didorong untuk mereka ini punya motivasi untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi bukan mental yang ngene-ngene wae wis apik, gini-gini aja sudah bagus. Itu tidak cocok di era mudah puas sekarang. ya, mudah puas. Bukan mudah puas kan gitu. Ya. Gitu. Tidak mudah puas, jadi mau lebih baik lagi, lebih hebat lagi kan gitu. Ya, tidak mudah puas. Oke. Ya. Yang keempat, C adalah kontrol. Bagaimana mengendalikan diri. Jadi tidak terbawa hawa nafsu, tidak kemudian berbuat curang, ya kan? Misalnya tertarik untuk memperkaya diri kan gitu dengan segala cara kan gitu. Itu harus ditahan kan gitu. Jadi harus memiliki kontrol. Ini maksudnya attitude gitu. Ya, karena ini yang disebut dengan keterampilan sosial emosional, atau orang juga sering menyebutnya sebagai soft skills, keterampilan lunak atau karakter. Jadi bukan lagi hard skill era sekarang, tapi lebih ke soft skills. Itu. Kemudian yang kelima adalah teamwork, bekerja sama, kemampuan untuk bekerja sama. Dan ini satu hal yang terus terang di Indonesia itu lemah. Kita punya dikatakan sulit kita punya, ya, sulit, sangat sulit. Jadi waktu itu saya diskusi dengan beberapa lembaga, ya. Salah satu yang diundang itu adalah Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, dalam diskusi itu ternyata teman-teman dari E-commerce Indonesia itu mengatakan rata-rata programmer yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan digital Indonesia itu bukan anak Indonesia. Tapi kalau nggak anak dari India, adalah dari Tiongkok, dari Cina. Nah, ini kan kaget kita, ya kan? Saya kaget. Alasannya apa itu? Nah, saya tanya alasannya apa? Ternyata menurut teman-teman pengusaha e-commerce, bukan karena anak-anak Indonesia nggak jago programming, tapi ternyata mereka mengatakan anak Indonesia itu cuman bisa jadi Superman, tapi nggak bisa jadi super team. Super team, oke. Jadi egois gitu ya? Egois gitu maksudnya? Ya, sangat egois gitu. Jadi memang hanya dirinya sendiri kan gitu. Padahal kalau kita bicara misalnya aplikasi seperti Facebook kan gitu. Itu kan nggak mungkin programmernya satu orang. Ya. Itu programmernya bisa ribuan orang. Iya, dan dia tidak harus di satu tempat, bisa dari berbagai negara juga kan? Apalagi itu. Jadi kan bayangkan kalau ada programmer yang nggak bisa bekerja sama dengan programmer yang lain, macet itu yang namanya aplikasi. Nah, ternyata anak-anak kita lemahnya di situ. Walaupun kita mengatakan kita punya budaya gotong royong, tapi faktanya Indonesia itu sulit untuk bekerja sama. Gitu. Itu saya temuin kok Pak. Memang di kenyataannya itu banyak, apalagi yang ya mohon maaf ya, mungkin kebanyakan seniman ya Pak ya. Seniman itu kalau nggak aku gitu nggak jalan Pak. Walah nggak usah seniman ya. Kita lihat kemarin Coebong sama Kampret aja susah bersatu kok. Dan masuk politik nih. Loh, tapi kan peristiwa itu sebetulnya kan sudah dari zaman VOC sudah isinya adalah begitu mudahnya kita diadu domba, ya kan? Dengan DVD et Emperanya masih dengan sesama saudara kita sendiri kan gitu.
Ya. Itu yang Ini peninggalan Van Mook gitu, Pak. Peninggalan Van Mook gitu, Pak. Nah, itu yang kita sempat berhasil mempersatukan itu tahun 1928 kan. Itu sempat berhasil 1945 kita proklamasi. Tapi selanjutnya kita juga melihat kejadiannya itu semakin banyak bangsa Indonesia yang mati di tangan saudaranya sendiri. Karena bukan di tangan orang lain, bukan di tangan bangsa lain kan gitu. Apapun lah kejadiannya seperti itu. Iya. Jadi karena teamwork perebutan ini, gitu ya. Kenapa? Teamworknya kurang. Ya. Ya, kesadaran Karena untuk perebutan gitu ya. Ya, kesadaran untuk pentingnya bekerja sama itu belum dimiliki. Jadi masih teori doang karena dari SD diajarin lidi karo satu bisa dipatahkan. Tapi kalau dijadikan sapu lidi kuat. Tapi cuma teori. Prakteknya tadi begitu cebong sama kampret udah langsung cerai lah, ada yang cerai, ada yang nggak saudaraan lagi, ada yang nggak temenan lagi kan. Iya, padahal itu di ranah terkecil keluarga ya. Betul. Dan ini PR besar buat kita untuk bagaimana mengembangkan yang namanya teamwork. Dan itu bisa dilakukan dari pendidikan untuk lebih banyak lagi melakukan kegiatan yang bersama-sama. Jadi bukan hanya ulangan yang individu, tapi sebuah proyek yang dilakukan bersama-sama. Itu bisa dilakukan. Jadi itu T ya. Sekarang lanjut kita lanjut. Yang ke-6 adalah I. Itu inisiatif. Bagaimana mereka punya inisiatif untuk melakukan perubahan. Jadi bukan tipikal orang yang disuruh. Hanya bergerak kalau diperintah. Tapi harus orang-orang yang punya inisiatif. Gitu. Kemudian yang ke-7 adalah confidence. Kepercayaan diri. Orangnya harus punya kepercayaan diri. Nggak boleh minder. Nggak boleh baper kan gitu, tapi harus percaya diri kan gitu. Dan yang terakhir banyak bapernya ya, banyak bapernya kan. Nah, itu kita banyak bapernya kan gitu. Yang terakhir adalah etika. Jadi ini 8 ciri khas SDM unggul. Mereka yang punya 8 praktis ini adalah yang akan dicari oleh semua perusahaan seluruh dunia. Gitu. Dan kalau kita melihat di kanan, ini bahkan kajian dari Bank Dunia menjelaskan kapan waktu optimalnya keterampilan ini harus dikembangkan. Jadi kita lihat problem solving itu bisa dikenalkan, jadi tingkat dasar yang hijau D itu dasar itu dari usia dini. Jadi dari kecil itu bisa dikenalkan bagaimana untuk memecahkan masalah. Jadi jangan malah semua masalah itu diselesaikan oleh orang tua, jangan. Tapi justru malah ajarkan anak-anak ini memecahkan masalah sendiri. Kemudian usia SD sampai SMA itu optimalnya untuk problem solving. Sedangkan sudah kuliah sampai 29 tahun itu untuk penguatan. Ya kan? Kemudian untuk ketangguhan, dari lahir sudah bisa dilatih untuk tangguh anak ini. Ya kan? Sampai SD. Sedangkan usia remaja 12-18 hanya penguatan saja. Jadi jangan diajarkan tangguh saat SMP, udah telat. Gitu. Itu saatnya penguatan. Tapi justru malah dari usia dini diajarkan untuk, ayo kalau jatuh udah dioptimalisasi ya. Kenapa? Iya. Iya, udah dioptimalisasi dari kecil ya. Oh iya, jadi jangan kita misal, jangan sampai jatuh kan gitu. Anak kecil kan gitu, tapi biarkan dia jatuh, kita suruh bangkit lagi. Ayo, jangan nangis. Cari jalan ayo buat bangkit bangkit lagi. Ayo ini kan gitu, tangguh kan gitu. Achievement motivation itu juga kita lihat optimalnya di usia SD 6 sampai 11. Usia remaja penguatan saja. Kontrol mulai dari usia dini sampai remaja itu optimal. Kemudian untuk penguatannya di usia dewasa. Teamwork dari lahir sampai SD itu waktu optimalnya. Remaja penguatannya.
Nah, kalau inisiatif itu ternyata dari lahir sampai dewasa itu bisa optimal. Percaya diri dan etika sama-sama di usia dini itu bisa kita kenalkan dasarnya. Optimalnya itu sama-sama di tingkat SD dan remaja, tapi confidence bisa dikuatkan di tingkat dewasa. Nah, dari semua ini kita lihat, yang paling penting itu ternyata pendidikan tingkat SD, karena itulah saat 8 keterampilan ini bisa berkembang dengan optimal. Jadi SD adalah yang paling penting dalam pertumbuhan anak, dalam menciptakan SDM unggul Indonesia maju itu kuncinya di SD. Nah, kalau berkaca nih dari semua yang sudah dijelaskan tadi mengenai praktis, ya kan? 8 apa Pak ini namanya Pak? 8 keterampilan sosial emosional. Keterampilan karakter. 8 keterampilan sosial emosional standar internasional yang dibutuhkan ya. Itu kalau berkaca dari pendidikan di negara tercinta ini bagaimana Pak? Ya terus terang masih sangat berat karena juga kenapa Pak Jokowi itu mengambil program SDM unggul? Berarti kan memang SDM kita belum unggul. Gitu. Jadi memang dari banyak hal kita masih ketinggalan dibanding negara lain dan inilah saat kita untuk mengubah gitu. Supaya kita memang benar-benar bisa bersaing dengan bangsa manapun, kita nggak boleh kalah dengan siapapun gitu. Jadi kita saat ini belum, untuk itulah saatnya kita memperbaiki. Jadi problemnya di mana, Pak? Kalau bicara problem besar sekali, tapi yang jelas pendidikan itu salah satu problem besar kita. Pendidikan kita ini dari berbagai kajian internasional menunjukkan sudah 20 tahun itu stagnan. Ada sedih-sedih lah kalau kita mendengar kajiannya orang asing tentang pendidikan Indonesia. Ada yang mengatakan anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Ada yang mengatakan anak Indonesia tidak sadar betapa bodohnya mereka. Ya, ada yang mengatakan 42% anak Indonesia nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu ngeri-ngeri. Tapi daripada kita minder tadi baperan, ya kan, lebih baik kita benahi bersama-sama. Dari semua pihak. Orang tua supaya tahu, oh ternyata sekarang bukan penting itu nilainya. Nah, kalau sekarang kan orang tua masih mementingkan, wah anak saya ikutin bimbel dari mulai pulang sekolah sampai malam supaya nilainya bagus. Nggak ada manfaatnya sekarang. Mengejar angka-angka ya. Nggak ada value-nya bahkan bisa kelewatan malahnya. Ya justru itulah anak-anak Indonesia hanya jago untuk mengerjakan tes. Gitu. Tapi suruh memecahkan masalah nggak bisa, suruh punya inisiatif nggak bisa, nggak pede, nggak bisa bekerja sama. Nah, itu yang sulit kan. Sedangkan kebutuhan dunia SDM unggul ini yang 8 ini. Jadi ya harus revolusi besar-besaran dunia pendidikan kita. Ya. Ini solusinya gimana Pak kalau dari Pak Indra ini? Kalau menurut saya sih memang yang pertama kita harus paham dulu bagaimana mungkin kita harus bikin waktu khusus nih. Saya harus menjelaskan bagaimana mengembangkan problem solving, bagaimana mengembangkan ketangguhan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita harus punya sesi khusus nih kayaknya, harus berlanjut kayaknya. Wah. Ya. Jadi ini anggaplah satu sesi pengantar ya. Ya, ini biasanya membawakan ini butuh 2 semester soalnya. Ya kan? Waduh. Jadi kita rampingkan sekian menit ya. Nah kan 2 semester dirampingkan jadi sekian menit kan lumayan ini juga kan gitu. Ya. Tapi
memang kita ini kan bangsa yang instan, Pak ya. Bahkan mau makan pun juga instan, mau minum kopi pun juga instan. Kira-kira ini kita harus bikin yang instan-instan juga harus ditantang, harus mampu kali ya, Pak ya. Bukan masalah instannya sih, tapi bagaimana informasinya itu bisa masuk, diterima oleh masyarakat luas dan terjadi perubahan kan gitu. Itu yang paling penting sih, bukan masalah instannya nih. Betul, dan kalau mendengar paparan dari Pak Indra ini kan mungkin ada sebagian dari netizen yang mengatakan, wah ini temanya terlalu berat gitu ya kan. Tapi menurut saya kita punya segmen yang khusus ya Pak ya, mengenai soal kebutuhan akan pendidikan, terutama orang tua ya, seperti saya atau netizen kita. Kalau saya lihat dari grafiknya subscriber saya itu Pak, itu usianya di usia 23 sampai 40 tahun. Jadi mungkin segmentasinya agak tepat sih. Mudah-mudahan sih ini nggak terlalu berat ya, karena kita kan coba untuk menyajikan ini ringan seperti crispy ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sih tadi bisa diterima. Artinya gini, terus terang memang masyarakat Indonesia itu nggak suka ngomongin pendidikan, ngomongin hal-hal yang sifatnya akademis itu nggak begitu minat kan gitu. Padahal ini yang justru membuat kita ketinggalan dari bangsa lain kan. Kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam saja habis lama-lama kan gitu. Tapi kita harus juga mengembangkan sumber daya manusianya kan gitu. Nah itu kan tujuan kita. Tapi betul. Tapi itu kan mungkin dulu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat survei atau kita lihat perkembangan terakhir dengan media seperti YouTube channel ini, ternyata banyak orang yang justru sengaja mencari konten-konten yang menurut dia itu tidak ada di mainstream yang biasa dia lihat, karena kebanyakan mereka itu kan hanya menonton kulit ya, hanya kulitnya saja dan nggak mungkin masuk terlalu in-depth karena pertama memang terlalu nggak bisa terlalu komersil ya kan. Nah kalau di dunia per YouTubean channel ini sepertinya mudah-mudahan ini orang tua yang pengen tahu soal pendidikan ini pasti akan nonton video pencerahan. Betul. Jadi ya, kita harus pencerahan semacam ini dibutuhkan sih. Amin. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang, terutama orang tua, supaya nggak keliru dalam menyiapkan anak-anaknya kan, karena zamannya juga sudah berubah, ya kan. Kalau dulu zaman saya mungkin butuh nilai yang tinggi, sekarang nggak butuh lagi nilai yang tinggi, tapi butuh 8 tadi. Nah itu yang ya mudah-mudahan punya tadi yang Cak Imam katakan, mereka butuh media baru untuk belajar yang nggak ketemu di media mainstream, ya kan? Jadi ya disinilah tempatnya untuk belajar. Iya. Nah ini ada yang menarik Pak. Ini kan sekarang nanti mungkin di next episode nih kita juga akan coba sentil-sentil nih. Apakah efektif menghadirkan pendidikan itu melalui siaran televisi? Nah, ini menarik ya Pak ya. Terus kemudian kita juga akan mendalami lagi praktis tadi 8 keunggulan yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia lagi oleh generasi muda kita, generasi anak-anak kita, supaya ada yang bilang soalnya gini, old system doesn't work. Waduh, ini udah ngeri. Iya, ngeri nih Pak. Karena apa? Apa yang kita ajarkan hari ini Pak, belum tentu akan dipakai di kemudian hari, karena zaman sudah berubah. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini kan, mungkin dari praktis tadi itu kan konten intinya ya Pak ya? Betul. Ya, yang tadi saya katakan memang pada dasarnya dunia itu berubah, ya kan? Tantangannya sudah berubah. Kalau zaman saya dulu tadi butuh nilai yang tinggi, kalau sekarang nilai itu nggak penting lagi kan gitu. Nah, banyak orang yang tidak paham itu dan semoga channel ini bermanfaat untuk mereka supaya menjadi paham, ya kan?
dan bisa mengubah mindsetnya terhadap bagaimana menyiapkan anak-anak mereka. Karena kalau enggak kan bisa-bisa anaknya malah salah jalan kan. Kalau istilah di kampung Tergilas saya, oleh zaman, Pak ya. istilah di kampung saya keblangsa namanya kan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi kita mempersiapkan bukan untuk masa depannya, malah bingung Masa masa depannya kok lampau berubah, beda. Malah yang disiapkan kan masa lampau, balik tanpa lagi. kita sadari kan. Iya. Jadi dunia pendidikan ini sudah mulai terdistract ya Pak ya? Oh iya, sudah. Apalagi kalau kita ngeliat di luar negeri, wah udah sangat berbeda. Apalagi adanya COVID-19 ini betul-betul akan mendisrupt dunia pendidikan dalam kondisi yang sangat berbeda nanti. Iya. Jadi pada akhirnya Pak, ini mungkin kita nggak terlalu panjang durasinya agar bisa dinikmati oleh netizen, bisa ditonton utuh. Kita coba akan akhiri Pak episode perdana ini dan kita akan sambung di episode selanjutnya tentang pendalaman ya Pak ya, pendalaman mengenai 8 prinsip tadi. Termasuk cara mengajarnya bagaimana, cara baik dari sisi orang tua di rumah ataupun para pendidik di sekolah, nanti akan saya bahas. Mudah-mudahan bisa membumi tadi kan gitu, tidak terlampau ketinggian, bagaimana bisa dimanfaatkan. Kan? Iya, betul. Kalau katanya bandul itu Pak, kita harus menurunkan, menurunkan yang ada di planet atas itu harus membumi, jangan terlalu ke atas. Makanya kita butuh komentar dari para netizen, ya kan? Kita butuh kritikannya, masukannya, gitu untuk bagaimana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Video ini juga bisa di-share kalau memang bermanfaat untuk para orang tua, dan kita butuh subscribe ya dari penonton juga yang mungkin merasakan manfaat dari video ini, supaya kita tetap semangat terus untuk memproduksi konten-konten yang memberikan hiburan sekaligus memberikan manfaat gitu ya Pak ya. Ya, amin. Ya, ini adalah salah satu hasil kolaborasi kita berdua ya Pak ya, untuk menyajikan konten-konten yang bisa menjadi asupan lah di masa pandemi ini. Kasihan juga ya yang di rumah harus belajar juga, mau di kelas juga nggak ada ya Pak ya ini. Isinya orang bingung semua lah sekarang ini kan. Gitu. Isinya orang bingung. Daripada kita berbingung-bingung ria, mendingan kita menambah wawasan dengan nonton channel-channel yang bermanfaat. Baik Pak Indra, sebelum mengakhiri video ini nih, apa yang ingin disampaikan? Nanti kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Ya pertama-tama saya terima kasih atas waktunya. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya kan, terutama untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan. Gitu. Selamat menyaksikan dan silakan mengikuti konten-konten kami berikutnya yang mudah-mudahan semakin bermanfaat. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baiklah, netizen dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan channel YouTube Online TV ini masuk dalam playlist interview. Sebenarnya saya ingin membuat konten bernama Talk with Expert, cuman agak terlalu panjang playlistnya. Jadi saya udah terlanjur bikin playlist namanya interview. Jadi ini saya masukkan dalam playlist interview. Jadi Anda bisa cari di beberapa wawancara saya juga dengan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini yang mungkin juga bermanfaat untuk Anda simak. Baik, terima kasih Pak Indra Charismiaji untuk episode perdana ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut dengan episode pencerahan, terutama untuk dunia pendidikan, karena memang sesuai dengan expertnya Pak Indra. Amin. Sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Sukses juga untuk Pak Indra. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari musibah dan diberikan rezeki yang melimpah, dan terutama juga pemirsa kita mudah-mudahan juga diberikan jalan keluar
kalau memang dalam kesulitan gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Indra.